Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TG Flix. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Kembali kita akan melanjutkan serial kesayangan kita yang berjudul The 100. Buat yang gak paham, bisa cek link di deskripsi ataupun di sudut kanan atas untuk langsung menuju ke playlistnya. Di episode 7, akhirnya Clark dan para remaja berhasil menghubungi Batra, sekaligus menyelamatkan Finn yang terluka akibat tusukan pisau belati manusia darat atau selanjutnya kita sebut Grounder. Selain itu, di Batra telah terjadi kericuhan yang menyebabkan Kanselir Thelonious mengangkat Diana, yang merupakan mantan kanselir, sebagai anggota dewan baru menggantikan posisi Abby. Namun ada sesuatu yang mengganjal tentang kericuhan tersebut yang sepertinya telah diatur. Mari kita langsung saja ke ceritanya. Episode 8 dimulai dengan menampilkan Grounder yang masih disandera oleh Bellamy. Karena Bellamy yakin, jika dibebaskan, pria Grounder itu akan kembali dengan membawa pasukan. Seorang remaja bernama Miller melaporkan bahwa dia telah menyampaikan kabar duka cita bagi para orang tua yang anaknya dibunuh oleh Grounder. Sementara itu di tempat lain, Clark sedang melaporkan keadaan para remaja di bumi kepada kanselir, mulai dari kondisi tempat tinggal, makanan, dan para Grounder yang sangat berbahaya. Selain itu, Clark juga melaporkan bahwa para remaja mengumpulkan persediaan makanan untuk menghadapi musim dingin. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah mereka tidak memiliki tempat untuk bernaung. Beruntung Markus mengingat bahwa ada sebuah bunker yang bisa digunakan oleh remaja. Diperkirakan bunker itu masih utuh, karena telah dirancang dapat menahan ledakan nuklir. Kemudian kanselir meminta para dewan meninggalkan ruangan karena dia ingin berbicara berdua dengan Clark. Thelonious menjelaskan bahwa dia merasa sangat bangga kepada Clark dan sebagai hadiah, Clark akan diberikan kesempatan pertama untuk berbicara dengan ibunya. Sangat disayangkan Clark menolak hal itu karena dia masih belum sanggup melihat wajah wanita yang telah mengkhianati ayahnya. Clark meninggalkan tenda dan memanggil seorang remaja bernama Dax karena mendapat giliran pertama berkomunikasi dengan keluarganya. Namun saat Dax tiba di tenda, ternyata yang berbicara dengannya adalah Shamway. Dax diberikan sebuah misi yang mana jika berhasil nantinya ibu Dax akan diprioritaskan masuk ke dalam kloter pertama yang akan turun ke bumi. Serta Dax akan mendapatkan kesempatan untuk memilih pekerjaan yang diinginkannya ketika para manusia langit mendarat di bumi. Misi itu adalah membunuh Bellamy. Karena tidak mungkin mencari lokasi bunker sendirian, Clark mengajak Bellamy untuk ikut serta bersamanya. Namun sebelumnya, Clark harus mengontrol keadaan Finn yang masih belum pulih dan memastikan Finn tidak melakukan hal-hal aneh selama dalam masa penyembuhan. Terlihat kecemburuan di mata Raven dengan sikap Finn yang merasa khawatir karena mengetahui Clark akan pergi mencari bunker. Tak lama kemudian Bellamy menghampiri tenda karena dia telah siap untuk menemani Clark. Sangat mencurigakan, Bellamy mengambil persediaan yang cukup banyak, padahal perjalanan mereka hanya menempuh waktu 1 hari. Di saat-saat terakhir, Bellamy memandang ke arah adiknya, seolah-olah itu merupakan terakhir kalinya dia melihat Octavia. Miller yang menjaga Grounder mendapat panggilan dari seorang remaja, karena dia mendapat tugas untuk menyampaikan kabar duka cita kepada para orang tua. Octavia yang sejak tadi mengintai tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Gadis itu mengabaikan larangan dari sang kakak untuk menemui pria Grounder. Akhirnya di sini pria Grounder itu memberitahukan namanya, yaitu Lincoln. Sebenarnya dia mengerti apa yang diucapkan oleh Octavia dan para remaja. Namun demi menjaga keamanan kaum Grounder, Lincoln terpaksa bungkam. Akhirnya tak lama kemudian Miller pun kembali dan Octavia terpaksa meninggalkan ruangan itu. Kembali ke Clark dan Bellamy, akhirnya mereka telah tiba di lokasi titik koordinat sesuai dengan yang diarahkan oleh Markus. Kini mereka hanya perlu menemukan sebuah pintu untuk menemukan bunker tersebut. Oleh karena itu, untuk mempercepat pencarian, Bellamy menyarankan agar mereka berdua berpencar. Hasilnya, tak lama kemudian, akhirnya Clark menemukan pintu masuk ke bunker. Setibanya di dalam bunker, mereka tidak menemukan apa-apa selain mayat yang telah mengering, selimut, dan drum oli. Bellamy kesal hingga menendang sebuah drum karena merasa perjalanan mereka sia-sia. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata di dalam drum tersebut ada banyak sekali senjata api. Kembali ke camp, hari itu tingkah Monty agak sedikit aneh karena terus mengatakan hal-hal yang tidak jelas.
Contohnya seperti merasa bersyukur karena tinggal di bumi dan bisa menghirup udara secara bebas. Jasper pun merasakan hal yang sama, namun dia mengalami ketakutan yang berlebihan. Jasper mengira para Grounder telah menerobos ke dalam camp. Octavia menyadari bahwa Jasper sedang dalam keadaan mabuk yang disebabkan oleh kacang yang dikonsumsinya. Dengan licik, gadis itu memanfaatkan kacang tersebut untuk memperdaya Miller. Senjata-senjata yang Bellamy dan Clark temukan akan mengubah segalanya. Mereka tidak perlu takut lagi ataupun bersembunyi dari para Grounder. Bahkan para remaja bisa melakukan perlawanan. Clark tidak mempunyai alasan untuk melarang Bellamy membawa senjata-senjata itu, karena tujuan utamanya adalah keamanan. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang Miller yang ditugaskan untuk menjaga pria Grounder. Clark merasa curiga bahwa Bellamy hendak melarikan diri karena sebentar lagi penduduk Bahtera akan mendarat di bumi. Menurut Clark, sebaiknya Bellamy mengakui perbuatannya kepada kanselir, karena mungkin saja dengan memberitahukan siapa dalang di balik penembakan itu, hukuman Bellamy akan diringankan. Lagi pula, Bellamy telah berjasa menyatukan para remaja untuk hidup dalam sebuah kelompok, yang mana hal itu telah membuat mereka semua bisa bertahan hidup di bumi. Namun Bellamy masih enggan melakukannya. Selain itu, Octavia juga sudah tidak membutuhkan kakaknya lagi. Kemudian Bellamy meninggalkan Clark untuk menenangkan pikirannya. Ternyata Bellamy juga mengalami hal yang sama dengan Monty dan Jasper. Dia dilanda paranoid akibat mengkonsumsi bekal makanan yang dibawanya. Bellamy berhalusinasi didatangi oleh kanselir serta para korban pengurangan populasi yang meminta pertanggungjawaban. Clark yang juga memakan kacang berhalusinasi bertemu dengan ayahnya. Gadis itu dinasihati agar merelakan kepergian sang ayah dan berusaha untuk memaafkan ibunya. Lalu tiba-tiba saja, Dex muncul dan memukul Clark hingga pingsan. Sementara itu di camp, Octavia berhasil membuat semua remaja mabuk. Kemudian dia membawa beberapa lembar baju untuk Lincoln agar para remaja tidak mencurigainya. Hanya Finn dan Raven yang tidak mengkonsumsi kacang itu. Oleh karena itu, mereka berdua berinisiatif menjaga para remaja hingga nantinya benar-benar sadar. Tiba-tiba saja Lincoln berpas-pasan dengan Finn saat keluar dari tenda. Namun sangat mengejutkan, ternyata Finn membiarkan pria itu meninggalkan camp. Kembali ke Bellamy yang sedang berhalusinasi dihajar oleh kanselir. Kemudian dia tersadar ketika Dex mengokang senjatanya. Tiba-tiba saja Clark yang sudah tersadar muncul untuk menggagalkan niat Dex. Namun sangat disayangkan, senjatanya bermasalah sehingga mau tidak mau gadis itu harus menerjang Dex. Pria itu langsung menghantam Clark dengan senapannya. Menyadari Dex yang sedang lengah, akhirnya Bellamy mengambil sebuah peluru tajam dan menancapkan ke leher Dex hingga membuatnya tewas. Sebuah hari yang berat bagi mereka. Apalagi Bellamy terpaksa harus membunuh salah satu remaja demi menyelamatkan mereka berdua. Namun momen itu juga membawa dampak baik. Bellamy menjadi yakin untuk menghadapi kanselir dan menceritakan semuanya. Serta Clark yang akhirnya memutuskan akan berkomunikasi dengan sang ibu jika nanti mendapat kesempatan. Di camp, setelah efek halusinasi hilang, seluruh remaja dikagetkan dengan pengumuman dari Miller bahwa Grounder telah melarikan diri ketika mereka mabuk. Namun Bellamy menjelaskan bahwa mereka tidak perlu khawatir lagi karena kini mereka mempunyai senjata untuk menghadapi serangan Grounder. Bellamy akan segera memulai pelatihan agar semua remaja siap. Lalu sesuai janji, Bellamy menghadap kanselir untuk mengakui perbuatannya dan menjelaskan siapa dalang di balik penembakan tersebut. Akhirnya hukuman Bellamy dihapuskan dan Shamway langsung ditangkap oleh Marcus. Episode 8 ditutup dengan menampilkan Shamway yang berada di dalam sel tahanan. Dia merasa bersyukur karena Diana mau menemuinya. Namun sangat mengejutkan, ternyata Diana malah memerintahkan seorang petugas untuk membunuhnya dan mengatur seolah-olah Shamway telah bunuh diri. Apakah yang sebenarnya direncanakan Diana? Apakah ini merupakan sebuah kudeta? Lanjut gak nih? Sebisa mungkin saya bertahan untuk tidak menonton episode selanjutnya, karena saya ingin menikmati rasa penasaran dan kesalahan-kesalahan saya dalam memprediksi. Baik, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Sepertinya tebakan saya kali ini benar, bahwa tersangka baru kita yaitu Diana sudah mulai menunjukkan tanda-tanda. Sebenarnya ada hal yang tidak saya ceritakan ketika Clark berdiskusi dengan para dewan. Setelah Marcus memberitahukan titik koordinat lokasi dari bunker, Diana merasa keberatan para remaja menempati bunker itu karena dia menginginkan bunker itu dihuni oleh para penduduk Bahtera ketika mendarat nanti.
Tapi Thelonious tidak bisa menerima pernyataan Diana karena dia menganggap tindakan itu tidak manusiawi dengan membiarkan para remaja mati. Diana pun meninggalkan ruangan dengan wajah kecewa setelah Thelonious meminta para dewan meninggalkan ruangan. Nah, ketika Diana hendak meninggalkan ruangan, dia sempat melirik Thelonious dengan tatapan yang sinis. Ini merupakan hal yang mencurigakan selain memberikan kode kepada seorang pria yang menyebabkan kericuhan di episode 7. Serta di akhir episode tindakannya semakin jelas dengan memerintahkan seorang petugas membunuh Shamway dan membuatnya agar terlihat seperti bunuh diri. Di episode 4 kita sudah dijelaskan sedikit tentang kejadian 1 abad yang lalu melalui perbincangan Clark dan Finn ketika menjaga Charlotte di bunker, yang mana telah terjadi ledakan nuklir yang kemungkinan disebabkan oleh perang. Namun di sini melalui penjelasan Finn kepada Clark, saya semakin yakin bahwa radiasi nuklir di bumi terjadi akibat perang antara umat manusia. Saya sangat menantikan flashback lengkapnya, serta penjelasan latar belakang dari Abby, Jack, Thelonious, dan Marcus. Saya yakin kita semua sepakat untuk menghapus Marcus dari daftar tersangka. Mungkin dia memang terlihat jahat dan licik, namun saya rasa dia hanyalah orang yang berpegang teguh pada keyakinan dan peraturan-peraturan di Bahtera yang telah disepakati bersama. Tapi ada satu hal yang masih membuat saya penasaran, yaitu apa hubungannya kematian Jake dengan Marcus, sampai-sampai Abby menuduhnya menjebak Jake. Saya tidak yakin penjelasan yang satu ini akan menarik, namun ya namanya juga serial, pasti ada sedikit bumbu-bumbu percintaan yang harus dibahas. Sesuai dugaan saya di episode lalu, pria Grounder bernama Lincoln jatuh cinta kepada Octavia, dan begitu pula sebaliknya. Sebenarnya saya agak bingung dengan gadis yang satu ini. Awalnya dia tertarik dengan Finn, lalu dengan Jasper, terus Atom, dan kembali lagi ke Jasper, dan sekarang dia malah jatuh cinta dengan Lincoln. Namun saya kembali teringat bahwa The 100 ini adalah cerita tentang remaja yang berumur antara 18 hingga 25 tahun, yang mana mungkin saja Octavia sedang dalam masa galau-galaunya. Ya, kita tunggu saja episode selanjutnya. Baik, mungkin segitu dulu videonya. Saya harap teman-teman yang sudah menonton tidak men-spoiler ceritanya di kolom komentar. Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang video ini, sangat dipersilahkan. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.